Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu wa dinil haqq liyujhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, jamaah ngopi walaupun minumnya air putih. Ngantuk gak? Ini ngaji siang-siang nih asik bener nih. Emang sekarang Sabtu siang terus ya? Nggak jadi malam Jumat, apa sih digeser ke sini terus gitu. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa temanya? Islam berpolitik gitu. Kira-kira apa yang di benak teman-teman semua ketika mendengar kata politik? Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, belajar gak? Terminologi politik itu apa gitu loh? Apa? PPKN. Iya, apa itu? Pengertiannya apa? Apa, Dek? Nggak usah terminologi baku, artinya yang ada di bayangan kalian aja gitu. Apa? Presiden, caleg, pemilu, gitu ya. Oke, sebutkan 5 deh yang terkait dengan politik. Pertama, apa? DPR. Terus? Gubernur, eksekutif, legislatif, yudikatif. Terus apa lagi? Ahwatnya? Apa? Ada lagi? Ini kan sekarang lagi mau pemilu nih. Yang udah nyoblos siapa? Ini belum pada nyoblos ya? Udah? Belum? Iya. Bayangan apa? Politik apa politik? Jadi, ikhwah sekalian, bahwa dalam terminologi Islam ada namanya politik itu as-siyasah as-syar'iyyah gitu ya. Politik Islam. Sebenarnya terminologi as-siyasah as-syar'iyyah ini juga baru muncul setelah periode tabi'ut tabi'in. Sama seperti ilmu tajwid, terus ilmu macam-macam lah ya yang kita pelajarin dalam agama Islam itu dibuat satu disiplin ilmu untuk lebih mudah kita mempelajarinya gitu ya.
Karena waktu zaman Nabi dan sahabat, kemudian tabiin itu ya semuanya dipelajarin dan enggak disebut ini ilmu apa gitu kan. Jadi semuanya adalah ilmu Allah. Ya, Nabi SAW mengajar Al-Quran 10 ayat, kemudian mereka faham, baik cara membacanya benar sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, pemahamannya benar sesuai yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, dan mereka praktek dan tidak beralih dari ke 10 ayat berikutnya sebelum 10 ayat ini mereka laksanakan. Jadi seluruhnya mereka mendapat langsung dari Rasulullah Muhammad SAW, dari mulai cara bacanya, pemahamannya, tafsirnya, pelaksanaannya terhadap ayat tersebut gitu loh. Ya, jadi ketika mereka belajar membaca kan mereka sudah belajar tajwid, ya enggak? Dari makharijul huruf, alamin, enggak ngalamin gitu kan. Gitu. Terus tafsirnya juga mereka belajar langsung dari Nabi. Pemahamannya juga gitu. Nah, termasuk seluruh ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim itu mereka langsung dapat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah sahabat kan tabi'in, habis itu tabi'ut tabi'in. Nah, setelah itu baru bermunculan disiplin-disiplin ilmu macam-macam. Termasuk di sini yang namanya siasa asariyah itu gitu. Jadi definisinya sesuai, banyak sih ulama-ulama yang menjelaskan tentang perpolitikan gitu ya. Jadi yang terkenal itu adalah Imam Al-Mawardi. Dia hidup 364 sampai 450 Hijriah. Ini sedangkan tabi'ut tabi'in aja terakhir itu sekitar 150 Hijriah ya, wafat gitu. Jadi dia 2 abad setelah itu gitu. Di kitab Usud Al-Ghabah Ibnu Athir, kekuasaan adalah bayang-bayang Allah di bumi. Itu menurut Ibnu Athir. Kemudian juga ini saya kutip dari perkataan-perkataan para ulama-ulama salaf ya. Kita dengar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berujar, sesungguhnya Allah mencegah dengan kekuasaan apa yang tidak bisa dicegah dengan Al-Quran. Itu di kitab ditulis oleh Ibnu Katsir di Qasas Al-Anbiya halaman 265 gitu. Sesungguhnya Allah mencegah dengan kekuasaan apa yang tidak bisa dicegah dengan Al-Quran. Faham nggak artinya? Kalau kalian ngaji, habis ngaji kan baca ya. Misalnya baca jangan minum khamar gitu ya. Berarti kan khamar haram. Kalian habis ngaji, habis itu minum khamar, khamarnya tersedia gitu kan? Bisa nggak? Hah? Bisa kan? Iya bisa. Orang habis beribadah bermaksiat ya sangat bisa gitu loh. Tergantung dia hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah motivasinya beribadah itu sudah benar atau belum gitu. Kemudian bagaimana ibadah bisa. Jadi ternyata ayat-ayat Al-Qur'an itu menuliskan rambu-rambu kehidupan yang dia hanya bisa ada bagian-bagian yang dia tegaknya dengan kekuasaan gitu loh. Jadi makanya sahabat
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tadi mengatakan sesungguhnya Allah mencegah dengan kekuasaan apa yang tidak bisa dicegah dengan Al-Qur'an. Kalau misalnya kekuasaan yang sedang berkuasa dia melarang khamr, otomatis kan nggak ada khamr kan, nggak ada minuman keras. Sehingga orang yang tadi atau remaja yang tadi setelah dia beribadah tidak ada ruang sedikit pun untuk tersentuh yang namanya minuman keras, karena kekuasaan telah membatasi itu, melarang minuman keras. Itu maksudnya gitu loh. Kemudian tentang tempat-tempat kemaksiatan itu tidak bisa dicegah sama, artinya dicegah dengan penceramah misalnya. Dia keluarkan ratusan ayat tentang bagaimana nggak boleh bermaksiat misalnya. Ada tempat prostitusi, ngerti nggak prostitusi dek? Ngerti ya? Kemudian diskotik dan lain sebagainya gitu. Ribuan jam penceramah mubalik mengatakan itu haram, kemudian juga sampai berbusa-busa mulutnya, sampai yang dengar juga ngantuk. Itu nggak bisa menutup tempat-tempat tersebut. Tapi Gubernur Anies Baswedan hanya dengan selembar kertas dan pulpen menandatangani ataupun tidak memperpanjang izin Alexis, sehingga tempat hiburan terbesar di Jakarta itu, tahu nggak tempatnya di mana? Dekat Ancol. Tuh kalau kalian lewat jalan tol, ya, ke arah itu kelihatan. Nah itu, gubernur yang punya kekuasaan itu bisa dengan selembar kertas dan pulpen menutup tempat hiburan, tempat prostitusi. Tapi ulama ataupun mubalik sampai dia berbusa-busa ngeluarin berbagai jurus ayat itu hanya pada sebatas himbauan ataupun penyampaian saja gitu ya. Nah itu sebagai contoh ya. Tidak berlebihan juga ketika Imam Malik berkata, sekiranya aku memiliki doa yang mustajab atau dikabulkan, maka sungguh aku akan simpan itu untuk penguasa. Ini kita melihat bagaimana pentingnya seorang penguasa atau bagaimana pentingnya kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang bawa Quran bisa dibuka surah Al-Baqarah ayat 251. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula daf'ullahil nas ba'duhum bi ba'din la fasadatil ardh. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian umat manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Ibnu Katsir menjelaskan maknanya, seandainya tidak ada kekuasaan yang ditegakkan oleh para penguasa terhadap manusia, maka orang-orang yang kuat akan menghabisi orang-orang yang lemah. Jadi kekuasaan ini menjaga bagaimana satu wilayah itu bisa melindungi seluruh umat yang ada di wilayah tersebut. Jadi tidak ada hukum rimba. Tahu nggak hukum rimba? Yang berkuasa siapa? Yang kuat kan? Singa. Terus apa lagi? Apa? Kobra. Kobra dimakan singa tuh. Atau kobra, tahu rantai makanan tahu kan ya? Yang kuat pasti memakan yang lebih lemah, yang lebih lemah memakan yang paling lemah, gitu kan? Nah, ketika kekuasaan Islam ada, maka terlindungi itu yang lemah-lemah, gitu. Karena
yang kuat tadi tidak bisa menzolimi yang lemah. Makanya ketika ada orang-orang kuat yang masuk Islam seperti Sa'ad bin Mu'az, ini dia ketua dari suku Aus di mana? Madinah ya. Ketika dia masuk Islam dengan dakwahnya Mus'ab bin Umair, maka 90% lebih anggotanya itu semua masuk Islam gitu. Atau ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin hijrah dari Mekah ke Madinah kan, itu hijrahnya terang-terangan karena dia kuat gitu. Barang siapa yang istrinya pengen jadi janda, anak-anaknya pengen jadi yatim, silahkan hadang Umar yang ingin berhijrah. Keren gak? Gitu. Bahkan setan pun takut kalau misalnya Umar muncul. Setan yang gaib, makhluk halus itu takut dengan Umar bin Khattab. Nah makanya sebenarnya kekuasaan atau as-siyasah as-syariah itu adalah sesuatu yang bisa membuat keadaan dalam satu wilayah itu tentram, adil, makmur, sejahtera, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, syariatnya tegak. Itu namanya politik Islam. Jadi di kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi, fungsi khalifah itu bukan saja melanjutkan eksistensi Nabi, tapi juga mempertahankan eksistensi Islam untuk mengatur pemerintahan dan untuk mensejahterakan rakyat. Nabi kita kan juga selain Nabi dia presiden kan, pemimpin negara gitu. Ada undang-undang yang mengatur warga negara agar mereka dapat hidup tentram, terlindungi hak-haknya. Maka disitulah fungsi negara, fungsi pemerintahan, fungsi kekuasaan. Yang lemah, yang duafa, dia dapat perlindungan dari penguasa, dapat santunan. Kemudian juga dia mengatur tentang peperangan, bolehkah berperang gitu kan. Yang memutuskan itu imam, penguasa. Nah, di kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi menjabarkan tentang siyasah syariah itu ke dalam 5 bagian. Yang pertama tentang kebijakan pemerintah menyusun undang-undang atau peraturan ya, siyasah as-siyasah dusturiyah. Jadi karena waktu itu merefernya ke Al-Quranul Karim dan sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW, maka undang-undangnya atau peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan negara itu ditetapkan oleh penguasa. Kemudian yang berikutnya siyasah maliyah, ini ekonomi dan militer. Bagaimana negara bisa mengelola sumber daya alam, kemudian bisa mengelola angkatan perang beserta persenjataannya, itu untuk melindungi warga negara dan wilayah yang mereka tempati. As-siyasah maliyah, ekonomi dan militer. Kemudian tentang peradilan, hukum-hukum Allah yang sudah diterapkan dalam Al-Quran, hukum had, hukum qisas, itu tegak oleh peradilan Islam. Kan nggak bisa kita motong tangan,
kita pancung, serem ya? Serem gak sih potong tangan? Pancung serem gak? Saya ngetes aja. Pernah lihat gak orang dipotong tangannya? Pergelangannya dipotong. Kejam gak? Hah? Jadi bagaimana hukum Allah itu tegak gitu loh. Allah sangat tahu tentang bagaimana manusia itu harus diatur ya. Jadi makanya ada hukum had tadi, potong tangan untuk pencurian gitu. Walaupun pelaksananya tentu dengan ketentuan yang enggak sembarangan. Dan itu diputuskan oleh pemerintah, oleh penguasa lewat institusinya pengadilan, qadiyah tadi, qadi. Gitu. Apakah dia harus hukumnya had tadi, potong tangan, atau hanya ditahzir, diasingkan misalnya, gitu. Atau ketika dia membunuh sengaja atau enggak sengaja, ataupun itu keputusan qadinya itu apakah harus dikisos, dihukum mati gitu kan? Itu sesuai dengan keputusan pengadilan gitu. Jadi banyak macam-macam. Kemudian hukum perang, siasa harbiyah, dan administrasi negara, siasa idariyah. Jadi ini fungsi-fungsi pemerintah yang ditulis sama Imam Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah, yang mengatur bagaimana negara lewat fungsi-fungsinya tersebut bisa mengatur satu wilayah sehingga tercapai itu masyarakat adil makmur, aman, berkecukupan gitu. Bagaimana tidak, warga negaranya pasti akan sangat takut untuk mencuri, akan sangat takut untuk korupsi, karena sekali mencuri tangan kanan hilang, dia mencuri lagi kaki kiri hilang, mencuri lagi tangan kiri hilang, kan nyilang tuh. Mencuri lagi kaki kanan hilang, gitu. Pada mau ngulangin lagi nggak kalau gitu? Enggak ya? Mau berbuatnya aja udah takut gitu ya. Dan efisien, nggak perlu penjara, nggak perlu ngasih makan. Boros itu penjara, berapa puluhan ribu atau ratusan ribu kali di penjara, dan kita harus kasih makan dengan uang negara. Kapok enggak, dia malah lebih makin jadi gitu kan. Tapi ketika peradilan Islamnya tegak, insya Allah efisien, nggak ngeluarin uang buat kasih makan narapidana, tetapi cukup misalnya potong tangan, dan itu membuat jera dan kasih peringatan yang keras buat yang coba-coba melakukannya. Negara aman, gitu ya. Negara aman. Baik, ini merupakan perjalanan panjang ya dari kehidupan kita sebagai seorang muslim. Yang pertama-tama kita pasti mempunyai niat untuk memperbaiki pribadi-pribadi kita ya. Islahul fardi. Dari mulai bagaimana mengenal Allah, kemudian juga belajar tentang dua kalimat syahadat dan konsekuensinya, kemudian belajar syariah Islam yang harus kita laksanakan untuk kehidupan kita sehari-hari, sholat yang benar,
saum, berzikir untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibadah-ibadah itu bisa membuat kita dari hari ke hari semakin baik, termasuk aktivitas di siang hari ini gitu kan. Itu untuk islahul fardi, memperbaiki diri kita untuk dari hari ke hari semakin baik, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu yang dinamakan taubat gitu lah. Jadi pertaubatan itu adalah aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ketika kita melenceng sedikit, kita tobat. Ketika kita lengah atau lalai sedikit, kita beristighfar. Itulah yang menjaga kita untuk senantiasa tetap dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, individu-individu yang baik tadi terikat dalam satu komunitas terkecil dalam masyarakat yang namanya rumah tangga. Jadi individu yang baik tadi menikah dengan individu yang baik. Menikah, mereka membuat komponen terkecil dari masyarakat Islam, yaitu namanya rumah tangga Muslim, Baitul Muslim, yang di dalamnya dua individu tadi yang sudah punya aktivitas keseharian untuk memperbaiki dirinya, dia juga mengingatkan pasangannya untuk memperbaiki diri bareng-bareng, sehingga rumah tangganya penuh berkah, lahir anak-anak yang soleh-soleha, yang juga dalam keadaan baik. Belum pada nikah ya? Pingin. Terus yang berikutnya adalah rumah tangga Muslim tadi, dia tinggal dalam satu wilayah, terkumpullah al-mujtama al-muslim, masyarakat Muslim bertetangga, satu RT, satu RW, satu kelurahan. Kira-kira dari rumah tangga yang baik itu ketemu dengan rumah tangga yang baik, hasilnya apa tuh di masyarakat tuh? Pasti mereka akan punya aktivitas-aktivitas kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan, RT, RW, remaja masjid seperti ini. Kemudian apapun yang mereka buat di lingkungan itu pasti untuk kebaikan bersama ya. Karena didasari dari individu yang baik, kemudian rumah tangga yang baik, terbentuklah masyarakat yang baik gitu loh. Dia buat sekolah, dia buat rumah sakit, dia buat lembaga sosial. Itu semua untuk menebar kebaikan-kebaikan yang lahir dari individu yang baik tadi gitu loh. Nah kemudian yang berikutnya, ketika kebaikan sudah tersebar di masyarakat, hukum-hukum Allah kan sebagian sudah tegak ya. Dari mulai hukum fardu ainnya masing-masing individu itu di rukun Islamnya, kemudian ibadah-ibadah sunnahnya juga jalan, kemudian ibadah kemasyarakatannya jalan, sholat berjamaah, kemudian juga saling mengunjungi, berziarah, mengunjungi orang sakit, saling membantu, saling menanggung, saling mencintai. Itu sebenarnya kan hukum-hukum Islam semua tuh, ya, yang banyak ayat-ayatnya atau banyak hadisnya juga yang mengatur seluruh kehidupan kita. Perlu undang-undang nggak untuk seperti itu? Enggak ya. Untuk sholat kita nggak perlu pemerintah kan, tinggal pakai sarung, ke peci, pakai baju, sholat, wudu dulu, gitu. Atau puasa, atau zakat bisa dikelola. Jadi
banyak syariat Islam yang bisa kita tegakkan dari individu, kemudian rumah tangga sampai ke masyarakat ya. Nah, kita menginjak kepada anak tangga berikutnya dalam perjuangan kita, yaitu perbaikan pemerintahan, islahul hukumah. Jadi perlu ada orang-orang baik yang tadi lahir dari individu, rumah tangga, masyarakat, yang mereka sudah terbukti aktivitasnya baik di masyarakat, kemudian juga track recordnya jelas. Orang-orang baik itu perlu kita promote, kita proyeksikan untuk masuk ke dalam pemerintahan untuk memperbaiki pemerintah gitu loh. Termasuk di sini yang sedang kita hadapi nanti di 17 April 2019. Ini ikhtiar kita sebagai satu bangsa bahwa kita bisa mengelola negara kita. Kita punya kuasa untuk menentukan presiden. Kita punya kuasa untuk menentukan wakil-wakil kita di Dewan Perwakilan Rakyat. Yang di sana akan lahir, kalau dalam tataran nasional akan lahir undang-undang yang digodok DPR bersama pemerintah. Lahirlah undang-undang. Undang-undang larangan minuman beralkohol. Kita lihat siapa yang memperjuangkannya, partai-partai mana yang memperjuangkannya. Atau undang-undang yang sekarang lagi rame, RUU pencegahan kekerasan seksual, yang di dalamnya sumber dari undang-undang tersebut adalah norm atau norma yang diambil dari nilai-nilai yang bukan dari bangsa kita, nilai-nilai luar negeri. Karena dalam satu undang-undang itu sangat penting, dia landasan berpikirnya kemana gitu loh. Landasan dia mengambil atau merujuk nilai itu kemana gitu loh. Kalau dia merujuk nilainya kepada nilai luar negeri, nilai filsafat atau yang berlaku di luar negeri, maka hasilnya adalah undang-undang yang sangat liberal misalnya, atau sangat berlawanan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat Indonesia. Contoh, yang namanya keluarga dalam RUU PKS, penghapusan kekerasan seksual itu bisa saja tidak terdiri dari laki-laki dan perempuan gitu. Bisa saja terdiri dari laki-laki dan laki-laki gitu. Atau yang namanya kekerasan seksual itu adalah kalau misalnya seorang laki-laki memaksa perempuan untuk berhubungan seksual dalam paksaan, dalam ancaman. Tapi kalau suka sama suka enggak dihukum gitu. Itu kalau nilainya tidak bersumber pada kearifan lokal. Di sini kearifan lokal maknanya adalah nilai yang bagian besar masyarakat Indonesia, yaitu agama. Boleh membuat undang-undang yang nilainya atau rujukan dasarnya diambil dari agama, boleh gitu. Tinggal tergantung siapa yang membuat undang-undang tersebut. Kalau pemerintahnya tadi dipilih, kemudian wakil rakyatnya terpilih, orang-orang yang tidak paham syariat Islam, orang-orang yang tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjunjung kebebasan yang tidak terbatas, orang-orang yang sangat permisif terhadap kehidupan dan walaupun itu bertentangan dengan hukum syariat, maka
yang terjadi adalah undang-undang seperti itu gitu. Itu dalam level nasional, yaitu produknya undang-undang. Ada lagi di level provinsi misalnya, peraturan gubernur, atau level daerah, peraturan daerah atau peraturan wali kota. Seperti di Kota Depok, udah lama, udah sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu, ketika di Jakarta masih bisa ditemui minuman keras dijual di supermarket yang warnanya biru dan merah. Mudah kan? Kan banyak kan? Si biru dan si merah banyak kan? Di Jakarta itu bisa dibeli minuman dengan kadar alkohol dulu ya. Tapi saat itu di Depok udah nggak bisa, karena ada peraturan daerah yang mengatur tidak boleh menjual minuman keras dalam area atau dalam area radius 1 km dari tempat ibadah, dari pusat pemerintahan, dari tempat pendidikan, sekolah, dan fasilitas umum. Yang notabene tidak ada di Depok. Dalam radius tersebut pasti dijumpai salah satunya. Makanya sangat sempit, ataupun boleh dibilang nggak mungkin penjualan legal minuman keras di Kota Depok pada waktu itu, ketika di Jakarta atau di kota sebelah misalnya Bogor masih bisa ditemuin ya di supermarket, tapi di Depok nggak bisa. Sekarang rokok juga ditutupin kan? Udah suka beli rokok di sini, ditutupin tuh di supermarket, ditutupin. Ya, itu sebenarnya produk-produk dari tadi anggota dewan yang memang sangat peduli, peka terhadap kebutuhan masyarakat dan menginginkan kebaikan yang ada di masyarakat gitu loh. Masyarakatnya terjaga sesuai dengan yang disampaikan tadi ya, disampaikan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa kekuasaan bisa mencegah apa yang tidak bisa dicegah oleh Al-Qur'an gitu. Nah, teman-teman semua, makanya kita tidak boleh juga punya pandangan yang sempit juga tentang politik, dan ini sebenarnya dihembuskan oleh musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah. Kalau saya bilang musuh-musuh Islam atau musuh-musuh Allah, itu benar ya, ada musuh gitu. Jadi kita hidup ini, beragama ini juga jangan polos-polos amat gitu loh. Saya nggak mau ada musuh, saya orangnya asik-asik gitu kan. Musuhnya datang, diajak bersahabat, akhirnya kelama-kelamaan jalan bareng musuh, akhirnya lama-lama larut gitu kan, melebur. Jadi kalau misalnya musuh-musuh Allah atau musuh-musuh Islam itu punya propaganda atau syubhat pemikiran yang dilontarkan ke masyarakat bahwa nggak usah ngomong politik di masjid, nggak usah ngajarin anak berpolitik, nggak usah bawa-bawa politik dalam agama. Sering kan dengar itu ya, politik itu kotor. Itu mereduksi pemahaman kita atau mengecilkan al-Islam kita tentang sumuliyatul Islam atau Islam yang menyeluruh, mengatur kehidupan kita dalam segala aspek. Maka seluas itu pula pemahaman kita harus terbangun
seluas itu pula kita harus punya cara pandang yang baik dalam agama ini gitu. Bahwa politik itu tadi bisa mengatur kehidupan kita dengan baik, mencegah kerusakan, mencegah kemungkaran, itu adalah benar gitu loh. Dan ketika tidak ada orang-orang yang mengurusi permasalahan ini, umat Islam semuanya mau ambil aman misalnya, mau duduk di masjid ibadah dari pagi sampai malam, nggak mau bersusah-susah payah ngurusin urusan kemasyarakatan dan perpolitikan, maunya ibadah aja. Emang enak ibadah terus gitu. Tapi di sekelilingnya ternyata perlahan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam itu menggerogoti sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Dari mulai dia lemparkan itu alkohol, minuman beralkohol ke masyarakat, dia lemparkan narkoba, dia rusak generasi mudanya, dia rusak generasi penerus muslimnya dengan pergaulan bebas, hiburan, informasi. Sementara orang-orang yang punya, orang-orang soleh tadi, soleh individu tadi, dia sibuk di masjid beribadah tanpa peduli dengan urusan sekitarnya. Inilah yang disampaikan oleh tokoh kenamaan Turki ya, Necmettin Erbakan. Kurang lebihnya, Muslim yang tidak peduli dengan politik maka akan dipimpin politisi yang tidak peduli terhadap Islam. Gitu. Nah, ini mungkin pengantar. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik dengan perpolitikan Islam, itu bisa buka banyak kitab yang tadi kitabnya di Al-Ahkam Al-Sultaniyah atau di Fikih Sunnah yang buku ketiga, itu juga banyak membahas tentang hukum-hukum pidana, hukum-hukum pidana. Kemudian bagaimana perdamaian menurut perspektif Islam, bagaimana Islam ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ketika Islam berkuasa atau memegang kekuasaan, maka sedikit pun tidak ada yang dizalimi, baik walaupun dia non-muslim, hak-haknya sangat dihormati, apalagi dia seorang muslim. Jadi dalam pemerintahan Islam jangan bayangkan di sana nggak ada gereja, nggak ada tempat beribadah agama lain, kemudian juga tidak diberi kebebasan dia minuman keras gitu kan. Jadi kalau misalnya agama dia boleh minuman keras, emang kita ngelarang gitu kan? Boleh gitu loh. Dia bebas untuk hidup, kemudian bebas untuk beribadah, dan hak-haknya sedikit pun tidak terkurangi ketika orang non-muslim tersebut berada dalam perjanjian. Artinya dia dalam jaminan pemerintahan seorang muslim, dan tidak ada paksaan dalam agama kepada mereka. Nggak boleh gitu loh. Walaupun kita mayoritas, kita menang perang misalnya, dan perang ini juga tidak ada, banyak kan subhat pemikiran Islam disebarkan dengan Al-Quran di tangan kiri, pedang di tangan kanan gitu kan. Artinya kesannya kita bangsa yang barbar gitu kan. Padahal apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dalam mendakwahkan Islam adalah bagaimana nilai-nilai Islam atau agama tauhid ini sampai kepada mereka gitu loh. Tapi kebanyakan yang terjadi adalah utusan Nabi dibunuh, utusan Nabi disiksa, yang itu mengobarkan peperangan gitu loh. Kalau misalnya disambut baik,
kemudian dipersilahkan untuk berdakwah di wilayah tersebut. Dan bahkan kalau misalnya kayak Sa'ad bin Mu'az, ketua suku Aus di Madinah, dia menerima Islam, itu damai, nggak ada peperangan kan dengan suku Aus di Madinah gitu kan. Tapi kalau misalnya ada resistensi menghambat dakwah Islam, maka disitulah kekuatan Islam harus muncul dan tegas gitu. Jadi peperangan hanya boleh manakala kita diperangin dan ada perbuatan-perbuatan yang menghambat dakwah Islam di situ. Jadi sebenarnya kita adalah agama yang penuh kasih, cinta, damai gitu. Karena menurut kita, karena kekuasaan itu sangat penting, maka kekuasaan itu harus dipegang sama orang-orang baik, orang-orang soleh, karena efeknya akan sangat luas. Seperti seorang gubernur, tadinya dia misalnya pemimpin lembaga pendidikan, kemudian dia dipilih jadi seorang gubernur. Seorang lembaga pendidikan, dia bisa membangun satu sekolah misalnya, satu masjid. Tapi ketika dia jadi gubernur, dia bisa bangun puluhan ribu ruang kelas baru, ribuan masjid gitu. Jadi orang-orang baik yang menduduki satu posisi penting di pemerintahan, di masyarakat, maka insya Allah akan kebaikan-kebaikan pula yang dinikmati oleh masyarakat tersebut. Makanya di sini penting bagi kita sangat aware, sangat peduli untuk mendudukkan orang-orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi pemimpin atau wakil kita. Ini kan kemarin saja yang baru-baru di DKI kan, yang membuat masyarakat tersadar bagaimana banyak ayat di dalam Al-Quran untuk memilih pemimpin yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala, karena efeknya sangat besar. Tapi dari saya cukup sekian dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz. Iya. Bagaimana bila kita istilahnya kalau perumpamaan nih Ustaz ya, aneh ketua kelas. Nah, sedangkan aneh ditunjuk sebagai ketua kelas itu bawahan aneh atau yang aneh pimpin itu nggak ini Ustaz, kayak nggak support aneh bakal jadi ketua kelas. Jadi seolah-olah perintah aneh itu dilanggar atau didiemin lah, di itu Ustaz. Nggak diikutin. Iya, nggak diikutin gitu. Nah, itu caranya gimana Ustaz? Iya. Daripada politik itu. Iya. Pengalaman ini ya. Jadi buat teman-teman semua, ini kan dalam satu organisasi ya. Misalnya kita ditunjuk jadi ketua gitu kan, jadi penanggung jawab. Yang milih juga teman-temannya sendiri. Ketika jalan, teman-temannya ninggalin misalnya kan. Ya gitu gak? Nggak nurut gitu ya. Ya ini di ilmu manajemen ya, bagaimana pemimpin itu selain dia punya genetik kepemimpinan, tapi dia bisa di-create gitu, bisa diciptakan gitu. Bagaimana kita bisa punya pengaruh yang kuat terhadap yang kita pimpin gitu. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW kan orang sangat hormat gitu kan. Bahkan orang non muslim ketika melihat dia pertama kali, dari mulai penampakan fisiknya gitu kan, itu sudah sangat terpesona gitu. Nah bagaimana dengan kita gitu kan, yang kadang fisik kita aja nggak meyakinkan gitu. Nah memang mulai seorang pemimpin ketika dia memang dipilih itu bisa bikin komitmen juga sama yang
anggotanya kan. Jadi seperti yang diucapkan Khalifah Abu Bakar ya radhiyallahu anhu, aku bukan seorang yang paling kuat di antara kalian gitu kan. Sama, kita juga bisa ketika kita dipilih sama teman-teman ya, organisasi ngopi misalnya, dipilih jadi ketua ngopi. Saya bukan orang yang paling kuat di antara kalian, atau saya bukan orang yang paling soleh di antara kalian. Tapi ketika kalian memilih saya, berarti kesolehan kalian, kekuatan kalian itu akan membantu saya untuk menjalankan organisasi ini atau untuk melaksanakan kegiatan ini gitu. Jadi itu yang harus dibangun. Jadi core value-nya atau nilai inti dari organisasi itu harus difahami sama semua anggota, sehingga ketika dia bergerak maka teringat loh. Misalnya contoh organisasi ngopi ya, core value-nya apa? Nilai intinya apa? Dakwah misalnya kan, dakwah ilallah gitu misalnya, nilai intinya. Maka ketika ada yang anggota melenceng-melenceng dikit, pemimpinnya mengingatkan, ingat, nilai inti kita adalah dakwah ilallah. Ini adalah perahu kita bersama. Semua punya kontribusi yang sama untuk berdakwah ilallah, dakwah kepada Allah, bukan mengajak kepada saya misalnya, atau mempopulerkan saya sebagai ketua ngopi misalnya. Saya hanya ujung tombak yang dipilih sama teman-teman untuk melaksanakan organisasi ini gitu. Jadi sang pemimpin senantiasa mengingatkan nilai utama dari organisasi itu atau tujuan utama dari kepanitiaan misalnya. Nah itulah diperlukan, yang pertama adalah kesepahaman dulu di semua member yang ada di situ. Ini loh tujuan kita loh, nilai kita ini loh. Kita harus berpegang pada ini semua, dan saya ditunjuk jadi pemimpin meskipun bukan saya yang terkuat dan saya yang terpandai, tapi semuanya akan melengkapi saya dalam misi ini, dalam organisasi ini gitu. Dan semuanya sudah diberikan, didelegasikan tugasnya masing-masing misalnya. Dan saya sesuai kapasitas saya sebagai pemimpin itu akan mengevaluasi berkala teman-teman semua yang punya tugas tersebut gitu. Jadi misalnya kita punya sebulan untuk melaksanakan kegiatan, seminggu sekali atau berapa hari sekali sang ketua sudah mulai memantau terus, mengingatkan terus. Dan memang ujung-ujungnya manakala ada fungsi-fungsi yang nggak jalan, mau nggak mau ketua punya amanah yang besar bagaimana fungsi tersebut jalan atau aktivitas itu jalan gitu. Ya kira-kira seperti itu. Ya ada lagi nih yang mau nanya nih. Pada dengkuk semua ini palanya ya. Iya. Salam warahmatullahi mengenai pemberitaan yang akhir-akhir ini sedang ramai, masalah kebijakan yang diambil pemerintahan Brunei dalam mengenai larangan LGBT. Mungkin kan kedepannya di Indonesia bisa dilakukan seperti juga. Sedangkan yang sekarang di sini itu kan antara dua pasangan itu sama-sama ibaratnya sama-sama menolak kan tentang kehilafahan. Apakah kedepannya bisa diterapkan di negara kita? Iya. Memang sangat mudah ketika bentuk negaranya itu sultan, seperti khilafah itu ya. Jadi omongan sultan itu dustur, undang-undang. Dia ngomong, catat jadi undang-undang ya gitu. Misalnya nggak boleh ada jomblo 25 tahun misalnya. Kalau ada jomblo 25 tahun segera kumpulkan, kawinkan massal. Itu undang-undang tuh misalnya.
Nah, sama seperti yang di Brunei kan, Sultan mengatakan itu bisa jadi undang-undang, peraturan gitu. Nah, akan halnya yang seperti itu memang kalau modelnya di Indonesia, saya lihat jalannya itu ada pada undang-undang yang mengatur. Saya nggak tahu undang-undangnya nanti undang-undang nama apa ataupun revisi undang-undang apa gitu kan. Misalnya mungkin undang-undang terkait keluarga misalnya gitu. Nanti presiden atau dia kan menunjuk pemerintah gitu kan, menteri yang dia takut terhadap Allah dan punya perhatian besar bagaimana hukum-hukum Allah itu bisa berjalan walaupun bertahap, dia akan ajukan ke DPR. Karena kebanyakan sekarang undang-undang itu atas usulan pemerintah untuk dibahas bersama DPR. Nah, DPR yang kita pilih mudah-mudahan mayoritasnya juga orang-orang yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dan punya komitmen terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, itu akan menyambut. Nah, isinya itulah yang akan menentukan larangan terhadap LGBT gitu. Jadi bisa diatur di situ. Bertentangan dengan Pancasila enggak? Enggak. Kan Pancasila sangat menjunjung tinggi agama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu bermakna bahwa negara ini sangat menjunjung tinggi agama yang ada di Indonesia. Agama bisa dijadikan nilai rujukan dalam undang-undang. Karena agama mayoritas di Islam adalah agama mayoritas di Indonesia adalah Islam, maka Islam bisa menjadi rujukan dalam membuat undang-undang. Gitu. Aman insyaallah. Nggak ada masalah kita dengan Pancasila. Ini mah masalah niat dan masalah siapa yang ada di pemerintah dan siapa yang ada di DPR, itu aja. Kalau misalnya itu Allah izinkan kita punya tadi pemimpin wakil rakyat yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala dan sangat punya komitmen kuat terhadap Islam, jadi nih barang. Insyaallah kita akan terlindungi dari bahaya-bahaya penyebaran kegiatan-kegiatan LGBT tersebut. Ada lagi yang mau tanya? Mungkin ada pertanyaan nih Ustaz, bakal nutup. Iya. Soalnya kan Anda pernah baca nih Ustaz soal mencalonkan diri sendiri menjadi pemimpin. Iya. Seandainya kan ya di lingkungan, taruhlah lingkungan ini tuh kayak di bawah KKM Ustaz, orang-orangnya Ustaz. Di bawah? Di bawah KKM, kayak gimana sih, kurang baik lah. Oh, iya. Terus? Maksudnya ada orang nih, dia ngerasa dia tuh lebih baik atau cukup baik lah istilahnya. Harusnya dia mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin di antara mereka. Nah itu boleh nggak Ustaz? Soalnya Anda pernah baca juga nggak boleh mencalonkan diri. Iya. Ya, ada sahabat yang dia waktu itu meminta untuk dijadikan atau diposisikan sebagai pejabat. Ketika kita dipilih sama teman-teman ya, organisasi ngopi misalnya, dipilih jadi ketua ngopi, saya bukan orang yang paling kuat di antara kalian, atau saya bukan orang yang paling soleh di antara kalian, tapi ketika kalian memilih saya, berarti kesolehan kalian, kekuatan kalian itu akan membantu saya untuk menjalankan organisasi ini atau untuk melaksanakan kegiatan ini gitu. Jadi itu yang harus dibangun. Jadi
core value-nya atau nilai inti dari organisasi itu harus difahami sama semua anggota, sehingga ketika dia bergerak maka teringat loh. Misalnya contoh organisasi ngopi ya, core value-nya apa? Nilai intinya apa? Dakwah misalnya kan, dakwah ilallah gitu misalnya, nilai intinya. Maka ketika ada yang anggota melenceng-melenceng dikit, pemimpinnya mengingatkan, ingat, nilai inti kita adalah dakwah ilallah. Ini adalah perahu kita bersama. Semua punya kontribusi yang sama untuk berdakwah ilallah, dakwah kepada Allah, bukan mengajak kepada saya misalnya, atau mempopulerkan saya sebagai ketua ngopi misalnya. Saya hanya ujung tombak yang dipilih sama teman-teman untuk melaksanakan organisasi ini gitu. Jadi sang pemimpin senantiasa mengingatkan nilai utama dari organisasi itu atau tujuan utama dari kepanitiaan misalnya. Nah itulah diperlukan yang pertama adalah kesepahaman dulu di semua member yang ada di situ. Ini loh tujuan kita loh, nilai kita ini loh. Kita harus berpegang pada ini semua, dan saya ditunjuk jadi pemimpin meskipun bukan saya yang terkuat dan saya yang terpandai, tapi semuanya akan melengkapi saya dalam misi ini, dalam organisasi ini gitu. Dan semuanya sudah diberikan, didelegasikan tugasnya masing-masing misalnya. Dan saya sesuai kapasitas saya sebagai pemimpin itu akan mengevaluasi berkala teman-teman semua yang punya tugas tersebut gitu. Jadi misalnya kita punya sebulan untuk melaksanakan kegiatan, seminggu sekali atau beberapa hari sekali sang ketua sudah mulai memantau terus, mengingatkan terus. Dan memang ujung-ujungnya manakala ada fungsi-fungsi yang nggak jalan, mau nggak mau ketua punya amanah yang besar bagaimana fungsi tersebut jalan atau aktivitas itu jalan gitu. Ya kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.